Salam sejahtera buat saudara semua. Kembali kita menikmati dan meresapi sapaan Tuhan yang kali ini terambil dari 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Demikianlah sapaan Tuhan buat kita. Saudara, biasanya di tengah-tengah kesulitan hidup, orang cenderung memikirkan diri sendiri dan berbuat hanya bagi diri sendiri. Mengapa? Karena orang memandang bahwa kesulitan hidup adalah ancaman yang menyasar diri sendiri. Sehingga orang membuat mekanisme perlindungan diri agar dapat mempertahankan dan melanjutkan kehidupan. Penting kita catat bahwa kesulitan hidup adalah ancaman yang membangun ketakutan. Dan ketakutan itu sendiri membuat orang cenderung memikirkan diri sendiri. Bagian dari surat Petrus yang kita baca tertuju kepada para penatua jemaat yang tersebar di seluruh Asia Kecil, yang saat itu sedang mengalami kesulitan hidup oleh berbagai bentuk penindasan dan penganiayaan. Dalam situasi demikian, penulis surat ini menasihati, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Saudara, tugas menggembalakan bukan pekerjaan mudah. Menggembalakan adalah tugas mengurus kehidupan. Menggembalakan berarti melindungi, menjaga, dan memberi rasa aman bagi yang ketakutan. Menggembalakan berarti memelihara agar kawanan yang digembalakan tidak tercerai-berai oleh ancaman situasi sulit. Menggembalakan juga menghibur yang berduka. Menggembalakan berarti membalut dan merawat mereka yang terluka hingga mereka pulih. Menggembalakan berarti memenuhi kebutuhan seutuhnya bagi yang membutuhkan. Menggembalakan berarti memusatkan kepedulian dan energi kepada yang digembalakan. Saudara, artinya dalam situasi sulit, para penatua ini justru diminta untuk memikirkan dan berbuat nyata bagi orang lain, bukan semata-mata memikirkan dan berbuat bagi diri sendiri. Segenap kepedulian dan energi keluar bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk orang lain. Menggembalakan berarti menumpahkan segenap kepedulian dan energi kepada orang lain dalam rangka berbagi kehidupan. Saudara, pesan yang sangat ekstrim ini sekarang dibawa kepada kita. Apa relevansinya? Kita tahu di tengah-tengah situasi sulit akibat pandemi saat ini, banyak orang mengalami tekanan dan kesesakan di berbagai bidang. Dan kita juga menjadi bagian di dalamnya. Namun sebagai orang percaya, bagi kita situasi sulit bukanlah pengecualian untuk tidak berkarya bagi kehidupan. Dalam keadaan apapun, Tuhan selalu meminta kita untuk melakukan pekerjaannya. Situasi sulit justru merupakan kesempatan bagi kita untuk berkarya bagi kehidupan. Situasi sulit merupakan kesempatan yang terbuka lebar bagi kita untuk mengerahkan segenap kepedulian dan energi bagi orang lain. Situasi sulit adalah kesempatan emas untuk kita berbagi kebaikan. Dengan demikian, kita membuka ruang lega bagi mereka yang mengalami kesesakan. Pertanyaannya, apakah kita sanggup melakukannya? Bagaimana mungkin saya membantu orang lain kalau saya sendiri kesusahan? Bagaimana mungkin saya menjangkau orang lain kalau saya sendiri dikelilingi oleh batas-batas yang menghalangi saya? Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, "Aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Artinya, Tuhan berjanji kepada kita bahwa kita memiliki
kehidupan yang melimpah. Hidup melimpah adalah hidup yang mampu melompati segala keterbatasan. Saat hati kita diliputi oleh kepedulian terhadap orang lain, Tuhan memungkinkan kita melompati batas-batas yang kita hadapi untuk menjangkau orang lain demi berbagi kehidupan. Jadi bagi kita yang dilingkupi oleh keterbatasan, memang tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Izinkan saya berbagi kesaksian yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Sejak wabah COVID-19 merebak di Indonesia dan pemerintah menetapkan PSBB di banyak tempat, saya memikirkan sejumlah kawan saya, para hamba Tuhan yang menggembalakan jemaat dengan jumlah anggota yang sedikit, baik di pedesaan maupun di pinggiran kota. Saya menjadi galau membayangkan kesulitan ekonomi yang mereka hadapi. Dan benar saja, beberapa waktu lalu ada seorang teman hamba Tuhan memberitahukan bahwa ia menderita sakit dan membutuhkan sejumlah dana yang cukup banyak untuk biaya CT scan. Mengingat dana BPJS yang diikutinya tidak mencukupi untuk menanggung biaya CT scan. Saya hanya bisa termangu. Di satu sisi saya sangat ingin membantu, namun di sisi lain ada keterbatasan yang signifikan yang membuat saya tidak mampu membantunya. Untuk berdoa pun saya tidak mampu, karena saya merasa malu pada Tuhan. Bagaimana mungkin saya dapat berdoa kalau saya tidak melakukan apa-apa sebagai penerapan doa saya? Beberapa jam kemudian, ketika saya hanya sanggup termangu, tiba-tiba sebuah pesan WhatsApp masuk ke dalam ponsel saya. Pesan itu datang dari seorang sahabat. Dia mengatakan bahwa ia baru saja mentransfer sejumlah dana ke rekening saya dengan harapan semoga dana tersebut bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya ini. Kemudian melalui internet banking saya lihat rekening saya dan benar sejumlah dana yang cukup besar telah masuk mengisi rekening saya. Segera hati kecil saya berkata, dana itu bukan untuk saya dan juga bukan untuk keluarga saya. Kemudian saya meminta nomor rekening bank kepada rekan hamba Tuhan yang menderita sakit itu. Dan esok harinya saya transfer sebagian besar dari dana tersebut kepadanya. Sementara sisanya saya teruskan kepada kawan yang lain. Saudara, itulah cara Tuhan. Bagaimana ia memungkinkan saya melompati keterbatasan saya untuk menjangkau orang lain yang kesusahan demi berbagi kehidupan. Saya belum berdoa, tetapi Tuhan sudah menolong saya untuk bisa menjangkau kawan saya yang kesusahan. Ternyata apa yang Tuhan kerjakan ini bukan hanya satu kali, tetapi berkali-kali. Sebelumnya saya sudah mengalaminya sejak wabah merebak di Indonesia mulai Maret 2020 sampai hari ini untuk membantu beberapa kawan hamba Tuhan dengan kasus mereka masing-masing. Saudara, kiranya situasi pandemik ini menjadi kesempatan ajaib bagi keluarga kita masing-masing untuk berbagi kehidupan kepada orang lain yang sedang kesusahan. Percayalah, Tuhan sanggup membuat hidup kita melompati keterbatasan kita untuk menjumpai orang lain demi berbagi kehidupan kepada mereka. Tuhan memungkinkan kita untuk memiliki hidup yang melimpah. Amin.